Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipilista, sipil untuk kita, kita sipilista. Oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan video pembelajaran terjadinya tegangan. Terjadinya tegangan pada sebuah struktur bisa terjadi apakah itu tegangan geser, kemudian lentur maupun momen. Mari kita ikuti penjelasan yang cukup menarik dari saya. Pertama, bila kita mempunyai sebuah struktur, misalkan saja dengan bentuk seperti ini. Di sini ada sendi, kemudian di sini ada roll. Ya. Kemudian ada beban seperti ini misalkan saja. Kemudian juga ada gaya yang dengan arah seperti ini. Misalkan saja ini adalah besarnya sebesar Q ton per meter. Kemudian ini adalah P, kondisi ton, ya. Maka ketika ini dipotong, ya, dan hasilnya adalah seperti ini. Kalau saja ini kita potong, kemudian ini kita potong, ya. Ini besarnya sebesar P, kemudian tingginya adalah dengan dimensi balok B per H, ya. Maka kita bisa mendapatkan tegangan-tegangan sebagai berikut. Ketika ini dipotong, maka potongannya akan berbentuk seperti ini, ya. Misalkan saja ini tadi ada gayanya sini, ya. Kemudian dia akan mengalami tegangan lentur, kemudian mengalami tegangan normal, dan juga mengalami momen. Jadi ini momen, ini adalah mengalami lentur, dan ini mengalami normal. Akan terjadi sigma N untuk normal, kemudian ada sigma, ya, untuk lentur yang akibat daripada momen, ya. Kemudian ada juga tegangan geser, ya, atau tau, ya, tegangan geser yang diakibatkan dari D, ya. Satuan daripada tegangan adalah kilogram per sentimeter persegi, ya. Bisa juga Newton per milimeter persegi, atau bisa juga dengan MPa. Jadi bagaimana nanti Anda menggunakan satuan ini, apakah bisa menggunakan kilogram per sentimeter persegi, Newton per milimeter persegi, ataupun juga MPa. Prinsipnya adalah tegangan yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan izin. Tegangan izin daripada bahan. Jadi tegangan yang terjadi harus lebih kecil atau sama dengan dari tegangan izin bahan. Kita masuk ke tegangan normal. Tegangan normal.
di mana tegangan normal atau sigma N itu sama dengan P dibagi dengan F, ya. Atau untuk kasus kita P dibagi dengan A, di mana A adalah luas daripada penampang balok kita. Jadi A sama dengan luas penampang. Sampai sini ada yang mungkin masih belum paham? Kita ikuti terus. Jika sebuah profil ya seperti ini B per H, ya, dia mengalami tegangan normal sebesar P ton, maka tegangan normal itu sama dengan P dibagi dengan B dikalikan dengan H, atau dia mengalami tekanan. Bagaimana kalau bentuknya bulat atau silinder? Maka kalau misalkan saja Anda punya bentuk seperti ini, ya, di mana ini adalah P, maka tegangan normal itu sama dengan P dibagi dengan pi R kuadrat, ya, daripada luas daripada penampang ini. Oke, kita lanjut. Ini ada sebuah contoh di mana ada sebuah balok ABD, ya, yang mendapatkan beban horizontal akibat dari beban miring sebesar 5 ton yang dia translasikan ke yang arah horizontal dan vertikal, berarti 3 ton ke kanan, dan di sini ada 2 ton ke kiri. Ingat bagaimana menghitung tegangan untuk setiap ruas balok tersebut, di mana balok A sampai C dimensinya adalah 10/20, artinya lebar 10 cm dan tinggi 20 cm. Sementara untuk balok CB ya 15/20 dan balok BD adalah 20/20. Mari kita lihat cara menghitung daripada tegangan pada balok-balok tersebut. Kita ingat bahwa sendi itu yang bisa menahan gaya horizontal. Artinya sigma H itu sama dengan 0. Ya. Di mana HA, ya, kalau misalkan saya buat seperti ini arahnya, ya, di mana HA, ini ada HA, HA kemudian ditambah dengan 3 dikurang 2 sama dengan 0, maka HA sama dengan 2 dikurang dengan 3 sama dengan minus 1 ton. Artinya dia tertekan. Dari hasil HA minus 1, maka balok AC akan menerima beban sebesar HA, di mana NAC sama dengan 1 ton. Maka sigma AC sama dengan
1 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan B-nya adalah 10 dikalikan dengan hanya 20. Oke, sama dengan ini kita coret ya, 1/2 atau 0,5 ditambah dengan sama dengan 5 kilogram per sentimeter persegi. Mudah bukan? Sekarang bergeser ke sebelah kanan, di mana ada sigma CB minus 2 ton ke kiri. Maka sigma CB sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan 15 dikalikan dengan 20. Sama dengan, ini kita coret, ketemu dengan 1/3, 2/3, 6,66 kilogram per sentimeter persegi. Demikian juga kita geser lagi ke kanan, yaitu NBD, di mana NBD sama dengan PBD sama dengan minus 2 ke kiri atau dia tertekan, ya, di mana sigma, saya geser ke sini, sigma BD sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan 20 dikalikan dengan 20. Oke, kita coret ya, ini kita tiganya kita coret ya, menjadi 2, 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5 kilogram per sentimeter persegi. Oke teman-teman, mudahnya belajar MR. Kali ini saya sudah menyampaikan tegangan yang terjadi pada setiap batang. Jadi ketika balok ABCD, ABD itu diberikan beban 5 ton dengan sudut, kemudian 2 ton ke kanan, maka untuk bentang yang berbeda profilnya, untuk AC karena dia dipengaruhi oleh HA, maka dia besarnya sebesar 1 ton, ya, sama dengan 5 kg per cm persegi. Untuk BC atau CB, ya, kita sebesar 2 ton ke kanan, berlawanan arah jarum jam atau dengan tertekan, maka sigma sama dengan 2 ton dibagi dengan 15 kalikan dengan 20 atau sama dengan 6,66 kg per cm persegi. Dan NBD atau dipengaruhi oleh gaya PB sebesar minus 2 ton, maka dengan profil 20-20, ya, seperti ini yang kita sampaikan, didapat 5 kg per cm persegi. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk materi pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apabila ada pertanyaan maupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa, bila ini materi ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan ke teman-teman Anda. Salam sehat, salam untuk semuanya, salam sipilista, sipil untuk kita, kita sipilista.